Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, usia 50 tahun adalah fase penting dalam kehidupan manusia. Di usia ini, seseorang telah melewati separuh perjalanan hidupnya dan mulai merasakan tanda-tanda kelemahan fisik maupun ketenangan jiwa. Dalam Islam, usia ini memiliki makna spiritual yang dalam. Ia bukan sekedar angka, tetapi merupakan fase kontemplatif di mana manusia diajak untuk lebih serius mempersiapkan diri menyambut akhir kehidupan dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bersih. Islam memuliakan orang yang lanjut usia. Dalam banyak hadis disebutkan bahwa orang yang sudah tua, terutama yang taat kepada Allah, memiliki kedudukan yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan memperingatkan agar umat Islam menghormati orang yang telah beruban dalam ketaatan. Ini menunjukkan bahwa bertambahnya usia bukan hanya perubahan biologis, tetapi juga momen untuk memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah, doa, dan introspeksi diri. Salah satu bentuk ikhtiar spiritual yang sangat dianjurkan dalam menghadapi usia tua adalah memperbanyak zikir dan membaca ayat-ayat Al-Quran, khususnya setelah sholat fardu. Terdapat 4 ayat yang dianjurkan dibaca oleh mereka yang telah menginjak usia 50 tahun ke atas, sebagai benteng spiritual, penenang jiwa, dan penguat iman. Ayat-ayat ini memiliki kekuatan luar biasa dalam menguatkan hati dan menjernihkan pikiran. 1. Surat Al-Baqarah ayat 286, Kesanggupan dan Perlindungan Allah. Ayat ini adalah penutup dari surat Al-Baqarah yang menjadi pernyataan indah bahwa Allah tidak pernah berlaku zalim kepada hambanya. Ia memberikan beban hidup sesuai dengan kemampuan manusia. Di usia 50 tahun, banyak orang mulai menghadapi kondisi fisik yang menurun, semangat yang fluktuatif, serta tekanan mental dari urusan anak, cucu, ekonomi, atau tanggung jawab sosial. Maka, ayat ini hadir sebagai kekuatan spiritual bahwa segala yang Allah tetapkan untuk kita, baik cobaan atau ujian, pasti sebanding dengan daya tahan dan kemampuan kita. Ayat ini juga menjadi terapi jiwa bahwa tidak ada ujian yang melebihi batas, karena Allah Maha Tahu batas kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia menguji mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mendukung makna dari ayat ini. Ujian adalah tanda cinta Allah, bukan bentuk murka. Ketika seseorang telah mencapai usia 50-an, maka semakin dekat pula waktunya untuk menghadap Allah. Maka Allah membersihkan jiwa mereka dengan cobaan, agar bisa kembali dalam keadaan suci. Dengan memahami ayat ini, seseorang tidak hanya sabar atas takdirnya, tetapi juga semakin sadar bahwa di balik ujian, Allah hendak mengangkat derajatnya. Ayat ini juga merupakan bagian dari doa yang sangat agung, di mana kita memohon kepada Allah agar tidak dihukum karena kelalaian dan kesalahan, serta memohon ampunan, rahmat, dan pertolongan. Dalam lanjutan ayat ini, disebutkan permintaan agar Allah memaafkan, mengampuni, dan memberi rahmat. Doa ini amat sesuai bagi orang yang sudah berusia lanjut, karena di usia ini banyak orang mulai menyesali berbagai kekurangan masa muda. Maka menjadikan ayat ini sebagai bacaan setelah sholat bukan hanya bentuk zikir, tapi juga bentuk pertaubatan, tawakal, dan penyandaran diri sepenuhnya kepada Allah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 69, Allah berfirman,
dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridoan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ayat ini menjadi pelengkap makna dari surat Al-Baqarah 286. Ketika kita berusaha ikhlas menerima beban hidup sesuai kemampuan, Allah akan memberi jalan kemudahan dan petunjuk. Usia 50 tahun adalah waktu yang sangat tepat untuk memperkuat zikir, memperdalam pemahaman Quran, dan menjadikan ayat ini sebagai afirmasi spiritual setelah setiap sholat fardu. 2. Surat At-Tahrim ayat 8, Taubat Nasuha dan Harapan Pengampunan. Surat At-Tahrim ayat 8 adalah seruan penuh cinta dan peringatan dari Allah kepada orang-orang beriman agar kembali kepadanya dengan taubat nasuha. Taubat ini bukan hanya ucapan istighfar di lisan, melainkan pertaubatan yang melibatkan hati, pikiran, perasaan, serta komitmen kuat untuk tidak mengulang dosa. Di usia 50-an, ayat ini sangat menyentuh karena seseorang telah melalui setengah abad kehidupan, penuh dengan pengalaman, godaan, dan mungkin banyak khilaf yang belum tertebus. Maka, inilah saatnya untuk pulang sepenuhnya kepada Allah dengan sepenuh hati. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Setiap anak Adam pasti berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menegaskan bahwa selama hidup masih ada, selama nafas masih berhembus, maka pintu taubat selalu terbuka. Di usia tua, membaca ayat ini setelah sholat menjadi pengingat penting untuk selalu menata ulang hati, membersihkan jiwa, dan menguatkan tekad agar sisa umur tidak diisi dengan kelalaian. Taubat nasuha dalam ayat ini adalah bentuk kesungguhan untuk memperbaiki hubungan dengan Allah secara total. Ayat ini juga memberi harapan yang luar biasa, bahwa Allah tidak hanya menerima taubat, tetapi juga akan menghapus dosa-dosa, memasukkan pelakunya ke dalam surga, dan mengganti amal buruk menjadi amal baik. Ini adalah kabar gembira luar biasa bagi orang tua yang menyesal atas dosa-dosa masa muda. Membaca dan merenungkan ayat ini setiap selesai sholat fardu akan menumbuhkan harapan, mengusir keputusasaan, dan membuka lembaran baru yang lebih bersih dalam hidup. Dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah." Ini adalah penegasan bahwa tak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Maka, bagi siapapun yang telah menginjak usia 50 tahun dan merasa hidupnya belum ideal secara spiritual, surat At-Tahrim ayat 8 adalah pintu kembali yang sangat luas. Tidak ada waktu yang lebih tepat untuk taubat nasuha kecuali sekarang, sebelum ajal datang menjemput tanpa pemberitahuan. 3. Surat Al-Ahqaf ayat 15, syukur, amal soleh, dan doa untuk orang tua. Surat Al-Ahqaf ayat 15 adalah potret keindahan jiwa orang yang matang secara spiritual. Ia sadar bahwa semua nikmat dalam hidup, kesehatan, keturunan, rezeki, umur, adalah karunia dari Allah, dan karena itu ia memohon agar diberi kekuatan untuk bersyukur. Usia 50 tahun adalah momen paling tepat untuk merenungi ayat ini. Di titik ini, seseorang telah mengalami banyak naik turun kehidupan. Ia telah melihat bagaimana nikmat datang dan pergi, bagaimana masa muda menghilang dan diganti dengan rambut beruban. Maka, doa ini menjadi ekspresi syukur yang mendalam, disertai harapan agar bisa terus beramal soleh. Dalam doa ini juga terkandung permohonan agar bisa berbuat baik terhadap orang tua. Ini adalah cerminan akhlak yang tinggi dalam Islam. Bahkan dalam banyak hadis, Rasulullah SAW menekankan keutamaan berbakti kepada orang tua sebagai amal tertinggi setelah sholat. Beliau bersabda, "Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua." Hadis riwayat Tirmizi. Maka, membaca ayat ini setiap hari akan selalu mengingatkan kita pada peran dan jasa orang tua dalam kehidupan kita, serta mendorong kita untuk tidak lupa berdoa untuk mereka, baik mereka masih hidup maupun telah wafat. Menariknya,
Ayat ini tidak berhenti pada rasa syukur dan bakti orang tua saja. Ada bagian penting lain yang menyebut permohonan agar anak-anak kita dijadikan orang yang soleh. Ini adalah harapan alami setiap orang tua, agar generasi setelahnya meneruskan nilai iman, amal soleh, dan akhlak mulia. Membaca ayat ini setelah sholat bukan hanya menyegarkan rasa syukur, tapi juga menanamkan tanggung jawab terhadap pendidikan ruhani anak dan cucu. Usia tua bukan alasan untuk berhenti membimbing, justru saatnya menanam warisan nilai yang akan terus hidup. Dalam surat Luqman ayat 14, Allah juga menyebut pentingnya bersyukur dan menghargai jasa orang tua. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Ayat ini bersesuaian erat dengan Al-Ahqaf ayat 15 dan menunjukkan bahwa hubungan dengan orang tua adalah bagian integral dari ibadah. Jadi, dengan membaca dan menghayati ayat ini secara rutin, kita tidak hanya memperkuat hubungan vertikal kepada Allah, tetapi juga menyempurnakan hubungan horizontal dengan keluarga, khususnya kepada orang tua dan keturunan. 4. Surat Ibrahim ayat 40-41. Salat, keturunan, dan permohonan ampunan. Doa Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim ayat 40-41 merupakan permohonan luar biasa tentang pentingnya menjaga salat dan tanggung jawab terhadap keturunan. Di usia 50 tahun ke atas, seseorang biasanya lebih fokus pada hasil dari kehidupan yang telah ia bangun. Ia memikirkan, apakah anak-anak saya sudah mengenal agama? Apakah cucu-cucu saya mengenal sholat? Maka ayat ini sangat cocok menjadi zikir rutin setelah sholat fardu. Nabi Ibrahim tidak hanya meminta agar dirinya tetap istiqomah dalam mendirikan sholat, tetapi juga memohon agar keturunannya juga dipelihara dalam ibadah. Ini menunjukkan pentingnya kesinambungan nilai iman dalam keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mendukung makna ayat di atas, bahwa membina anak soleh adalah investasi jangka panjang yang terus mengalir pahalanya meski seseorang telah wafat. Maka, membaca ayat ini bukan hanya permohonan untuk istiqomah secara pribadi, tetapi juga bentuk tanggung jawab spiritual kepada generasi penerus. Kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tapi juga untuk masa depan anak-anak kita. Doa Nabi Ibrahim dalam ayat ini juga mencerminkan sifat rendah hati dan harapan yang besar kepada Allah. Meski beliau seorang nabi, beliau tetap khawatir akan masa depan rohaninya dan tetap memohon agar amalnya diterima. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Sebesar apapun ibadah yang kita lakukan, tidak ada jaminan kecuali jika diterima oleh Allah. Maka, membaca ayat ini setelah sholat menjadi bentuk harapan dan rasa tawadhu, agar Allah menerima amal sholat kita yang mungkin tidak sempurna, dan mengampuni kekurangan dalam mendidik keluarga. Dalam surat Maryam ayat 59, Allah memperingatkan tentang generasi yang menyia-nyiakan sholat. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang buruk yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Ini adalah peringatan serius agar orang tua tidak hanya fokus pada dunia, tapi juga pada pendidikan spiritual keluarga. Maka dengan mengamalkan ayat Ibrahim ayat 40-41, kita mencegah kemungkinan itu dan menanamkan doa abadi agar sholat terus terjaga dalam keturunan kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, memasuki usia 50 tahun adalah babak baru dalam kehidupan yang seyogianya disambut dengan kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Di usia ini, seseorang telah melewati berbagai fase hidup, masa muda yang penuh ambisi, masa dewasa yang penuh perjuangan, dan kini memasuki masa kematangan ruhani. Masa ini bukan sekedar masa pensiun dari aktivitas duniawi, tetapi saat yang sangat tepat untuk memperdalam hubungan dengan Allah, menata kembali niat hidup, dan memperbaiki amal sebagai bekal menuju akhirat.
4 ayat yang kita bahas dari surat di dalam Al-Quran adalah bimbingan ilahi yang sangat relevan untuk membimbing jiwa yang mulai merindukan ketenangan dan keselamatan akhir. Ayat-ayat tersebut bukan hanya dibaca sebagai ritual rutin setelah sholat, melainkan juga harus menjadi bacaan yang meresap ke dalam hati, direnungkan maknanya, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran dan hadis, banyak peringatan serta kabar gembira bagi orang yang memperbaiki amalnya di usia tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka, 4 ayat ini jika dijadikan wirid harian, bisa menjadi kunci penguatan iman, jalan pertaubatan sejati, sarana syukur atas nikmat umur dan keluarga, serta doa mulia bagi keberlangsungan keturunan yang soleh dan taat kepada Allah. Mari kita jadikan usia 50 tahun ke atas sebagai masa paling produktif secara ruhani, bukan masa keterbatasan atau penyesalan. Selagi nyawa masih di kandung badan, Allah masih membuka pintu untuk bertaubat, bersyukur, dan berdoa. 4 ayat ini menjadi alat untuk menyatukan zikir, tafakur, dan harapan dalam satu rangkaian ibadah yang indah. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk istiqomah di jalannya, menerima amal-amal kita yang sederhana, serta menutup usia kita dengan husnul khotimah dalam keadaan sholat dan penuh iman. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.